aku Istini Nursyati, biasa dipanggil Isti, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 230408340. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas strategi komunikasi pemasaran 7P. Apa aja tuh 7P? Yang pertama, produk, price, place, promotion, people, process, dan physical environment. Disclaimer, ini buat video UAS komunikasi strategis, jadi tonton sampai akhir. Tada! Nah, jadi apa sih konsep 7P itu? Konsep 7P ini biasanya dipakai dalam teknik pemasaran modern. Awalnya cuma ada 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Tapi kemudian ditambah lagi 3 elemen, yaitu people, process, dan physical environment sebagai pelengkap atau kayak penyempurna detail-detail gitu. Nah, dari ketujuh ini tuh semuanya penting untuk menyusun strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, aku bakal bahas satu-satu. Aku punya pantun. Mbak Lala beli es campur, meluncur. Oke, di sini aku mau jelasin konsep 7P sambil aku kaitin sama narasumber yang udah aku wawancarai, yaitu ada Kak Jeki dan Kak Cici dari tim Artifact. Mereka berdua ini tuh mahasiswa Visipol UNY angkatan tahun 2022 yang mengikuti program WMK dari kampus. Program WMK ini tuh pengelola program wirausaha merdeka. Nah, mereka berdua mengatakan alasan mereka dan teman-teman yang lain mengikuti program ini adalah untuk berwirausaha karena kebetulan kampus membuka program ini dan juga memberikan bekal pengetahuan dan memberikan modal. Seperti itu. Oke, langsung ke pembahasan pertama. Nah, P yang pertama itu ada produk. Produk itu adalah barang atau jasa yang ditawarkan ke konsumen. Produk ini nggak cuman harus memenuhi kebutuhan, tetapi juga punya keunikan agar bisa bersaing di pasar. Contohnya, tim Artifact membuat produk seperti pin dan gantungan dari bahan dasar clay yang ramah lingkungan, berbentuk hewan langka. Jadi, alasan mereka menggunakan hewan langka ini tuh nggak cuma lucu, tetapi juga tetapi juga memiliki pesan edukasi. Ini contohnya, lucu kan? Selanjutnya, P yang kedua, yaitu harga. Harga adalah nilai yang konsumen bayarkan untuk mendapatkan produk. Dalam menentukan harga, Kak Cici dan Kak Jeki mengatakan bahwa kita perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, HPP, yaitu harga pokok penjualan. Yang kedua, harga kompetitor, dan nilai keuntungan. Contohnya nih, tim Artifact menghitung dulu harga bahan dasar, lalu dilanjutkan dengan survei harga kompetitor di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Setelah itu, mereka menetapkan harga yang tetap bisa bersaing tetapi masih menguntungkan. Begini kata mereka. Ini menurut HPP. Apa itu HPP, Kak? Jadi bahan baku, harga pokok penjualan. Jadi dari bahan-bahan yang kita perlukan itu untuk membuat satu kue itu kita hitung dulu. Nah, setelah ketemu nilainya nanti kita baru nentuin keuntungannya. Selain itu kita juga udah lihat di e-commerce dan di toko-toko offline kayak barang-barang sejenis itu harganya berapa gitu. Jadi biar barang kita tetap bisa bersaing ketika dipasarkan. Oke, lanjut ke P yang ketiga, yaitu place atau tempat. Tempat di sini itu artinya saluran distribusi atau cara produk sampai ke konsumen. Di era digital, penjualan online menjadi pilihan yang praktis dan efisien. Tim Artifact yang ikut program WMK yang mana pihak kampus mengadakan expo dan bazar. Tetapi selain bazar atau expo kampus, tim Artifact juga berjualan lewat Shopee. Kenapa? Karena mereka ingin menjangkau pasar yang lebih luas dan memanfaatkan tren belanja online. Oke, selanjutnya P yang keempat, yaitu promotion atau promosi. Promosi adalah cara kita memperkenalkan produk ke konsumen. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan minat pembeli. Promosi bisa dilakukan lewat yang pertama, iklan, media sosial, brosur, dan mulut ke mulut. Tim Artifact aktif banget nih di Instagram buat ngepost produk mereka. Selain itu, mereka juga promosi di bazar kampus dan menggunakan brosur secara offline. Nah, gini nih, brosur bentukannya kayak gini. Oke, gabungan promosi online dan offline ini tuh membuat produk mereka lebih dikenali oleh banyak orang. BTW, ini ide mereka guys. Follow. Lanjut ke P yang kelima, yaitu people atau orang.
Orang-orang di sini itu mencakup dua hal, yaitu tim internal, orang yang terlibat secara langsung dalam bisnis, kayak Kak Cici, Kak Jeki, dan 3 orang lainnya. Lalu yang kedua, orang itu juga konsumen atau target pasar. Di tim Artifact, mereka kan ada 5 orang dengan tugas masing-masing. Misal nih, Kak Cici sebagai media komunikasi dan Kak Jeki sebagai marketing. Tetapi mereka tetap bekerja bersama-sama dalam proses produksi. Untuk konsumen, mereka menargetkan anak-anak karena sesuai yang dibilang tadi bahwa produk mereka ini tuh berbentuk hewan-hewan langka yang mana visual mereka ini dapat menarik minat anak kecil. Dan lanjut ke P yang keenam, yaitu proses. Proses ini mencangkup semua langkah yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan menyampaikan atau menyerahkan produk ke konsumen. Proses yang efisien bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh, tim Artifact membutuhkan 3 kali pengeringan untuk produk clay mereka. Cuaca sering jadi kendala, karena seperti yang dibilang di awal tadi, kalau tim Artifact ini tuh menggunakan clay sebagai bahan dasar, yang mana clay itu tuh harus dikeringkan. Nah, karena cuaca di bulan Desember ini tuh kayak hujan, enggak, jadi itu juga menjadi kendala dalam proses produksi mereka. Selanjutnya adalah P yang terakhir, yaitu physical environment atau lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini tuh elemen yang bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh konsumen. Seperti yang pertama, tampilan produk, kemasan, dan lingkungan tempat penjualan produk. Di Bazar, tim Artifact sering membawa beberapa demo produk untuk menarik perhatian. Mereka juga memastikan tampilan produk clay ini tuh menarik minat, terutama minat untuk anak-anak, karena itu target utama pasar mereka. Saat expo, dengan berkeliling sembari membawa demo produk, mereka dapat menarik minat konsumen. Oke, jadi itu tadi pembahasan 7P jika dikaitkan dengan tim Artifact, punyanya Kak Cici dan Kak Jeki. Jadi, dari ketujuh elemen 7P ini tuh semuanya saling mendukung. Tetapi, menurut pengalaman Kak Cici dan Kak Jeki, promosi memiliki pengaruh yang paling besar. Produk sebagus apapun, kalau nggak dipromosikan dengan baik, hasilnya nggak akan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk saat ini mengenai konsep 7P. Aku Isti, pamit undur diri. I know